yang Pak Marto ya, mulai saja ya. Biarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, eh, tadi saya mendengar waktu di lobi, kita bilangnya lobi ya, padahal itu room utama, apa, ruangan tunggunya. Pak Marto mah apa namanya, sepertinya mengundi siapa yang hari ini tampil. Saya tidak akan mengundi ya. Jadi kita tanya aja, bahkan mungkin saya todong, Pak Takdir, sekarang presentasi ya, misal begitu ya. Terus nanti ada Pak Edi Kurniawan. Astrid sudah ya, tapi yang teorinya belum. Seperti kita ketahui, di arsitektur dikenal ada yang namanya Venustas, terus apa lagi? Firmitas ya. Siapa lagi? Yang trilogi itu, trilogi eh, Venustas, Firmitas, Utilitas ya. Jadi tidak hanya sekedar fungsi ternyata ya. Meskipun sekarang ada juga yang namanya form follow function, itu sudah lama sih. Itu sudah lama. Biasanya kalau ngomong arsitektur, kalau dulu di zaman Romawi yang kita lihat adalah keindahannya. Meskipun kadang-kadang fungsinya nggak jelas gitu. Nah, makin ke sini ternyata fungsi itu yang terkadang nggak ya, untuk beberapa kasus mungkin fungsi yang didahulukan. Tapi jika itu menyangkut hal-hal yang monumental, fungsi menjadi nomor keberapa ya. Nah, kalau Astrid kan kemarin museum, mungkin saja fungsinya jadi nomor 3, nomor 4, tapi kesan monumentalnya mungkin yang didahulukan. Kalau kafe, fasadnya mungkin keindahan, menariknya gitu ya, tapi di dalamnya pembagian ruangnya, insya Allah fungsinya juga ya, paling keindahannya entah letaknya di mana. Jadi Bapak dan Ibu sebetulnya bisa mengadopsi filosofis sejak zaman kapan? Sejak zaman Romawi ya, Venustas, Firmitas, Utilitas ya. Mana yang akan dipakai, silahkan saja ya. Eh, Sekarang kan puasa ya, kalau saya ngomong terus nanti haus. Jadi kita akan membagi eh, jam bicara ini pada Bapak dan Ibu ya. Misalnya Pak Takdir kemarin oke Bu, siap minggu ini, tidak seluruhnya Pak Takdir ya. Nanti Pak Takdir haus, bolos puasanya ya, batal puasanya. Jadi nanti Pak Takdir sampai selesai itu kira-kira berapa menit? Mangga saya silahkan ya. Di Sulawesi panas. Di Sulawesi iya di Sulawesi kan, Sulawesi Selatan, tapi bukan di Makassar ya, Iya, Takdir. di Makassar, Bu. Panas? Enggak ya, sekarang enggak ya, Lagi mendung, Bu. mendung. Iya, Iya, Bu. Orang semalam kebanyakan hujan. banjir, Bu. Semalam di Lembang hujan dan angin besar sekali, Masya Allah. Sampai takut ya. Tapi ya sudah. Di Bandung angin besar kah, Astrid? Nggak kedengar, Astrid. Hmm, Tak terdengar, untung nggak suruh presentasi. Nggak kedengar. Eh, Fakitah di Bekasi angin besar tak? Hujan Bu, semalam baru reda agak pagi Oh, tadi. tapi nggak angin besar, nggak Enggak. menderu-deru. Iya. Astrid perbaiki itunya, apa namanya, eh, audionya ya. Hujan, agak dingin kah di Bekasi? Dingin Bu, alhamdulillahnya. Alhamdulillah ya. Kalau di Bekasi saya tidak pakai bedak dan lipstik karena percuma, 1 menit ditempel sudah harus dihapus karena ada keringat ya. Baik, Bapak dan Ibu, sudah ada 8 orang, berarti
Berarti 7 ya. Ya biarlah kita jalan terus. Hari ini saya ingin mendengar, kita akan mendiskusikan artikel, tapi juga ingin mendiskusikan mengenai teori-teori apa yang mendukungnya. Tapi diharapkan teori itu lebih mengarah kepada filosofinya apa gitu ya, yang mendasari artikel Anda itu teori arsitektur yang mana, filosofinya mana. Seperti Masjid Al-Jabar ya, meskipun mungkin yang dari Sulawesi belum pernah ke Masjid Al-Jabar, kita melihatnya di foto aja udah cantik sekali ya. Penampakannya cantik, tidak hanya masjid yang seperti di kampung saya ya sudah kotak seperti biasa, lalu ada simbol kubah ya, simbol aja karena kubahnya tidak berfungsi secara apa ya, fungsinya tidak ada kecuali sebagai simbol ya. Tapi kalau Masjid Al-Jabar mungkin keindahannya sangat memikat. Saya belum meneliti apakah ruangan-ruangan yang ada di sana itu juga memiliki fungsi atau lebih kepada estetika. Ya. Hari ini kita akan mendengarkan yang pertama Pak Takdir Damin, lalu nanti akan kita minta juga kalau misalnya Fakitah sudah menyusun lalu menggunakan teori yang mana kita akan lihat ya. Siapnya masih 8 orang, biarin aja. Saya tidak akan ngabsen karena nanti suka lupa yang belum datang tidak saya absen. Untunglah Astrid itu sangat rajin. Kalau nggak ada yang misalnya Pak Edi karena telat misal nih ya, belum saya contreng hadir, nanti Astrid akan mengingatkan Ibu, itu ada yang belum dicontreng hadir gitu. Ya kadang-kadang saya juga suka, udah pekerjaannya udah lewat, ntar aja, ntarnya tuh sampai berhari-hari lupa. Ya. Baik. Kalau Pak Marto mah baik ya, tadi manggilnya Mas Takdir, sudah siap Mas Takdir? Takdir sudah siap Takdir? Saya panggil Takdir saja karena merasa ke anak ya. Sudah siapkah? Ya sudah siap Bu, ada beberapa. Ya, emang nggak boleh menggunakan Word-nya, PDF-nya, PPT-nya boleh ya, karena nanti kita akan bercerita kafe kalau tidak salah ya. Kafe, tapi hanya fasad ya. Hanya fasad ya, Takdir. Yang Iya diulas. Bu, iya Bu, betul Bu. Padahal saya akan senang sekali jika di dalamnya pun nanti dicek. Apakah memang Untuk dalamnya kenapa? untuk sementara sih, untuk sementara masih dalam apa tampilan depan Bu. Oke, Tapi kita lihat. di bagian dalamnya itu paling tidak perlu sketsa denanya Bu. Tapi itu belum selesai sih Bu. Memang kan itu asalnya rumah tinggal ya, rumah Iya Bu. tinggal. Terus yang sedang diteliti ini, kafenya sudah jadi kafe atau masih rencana akan jadi kafe si rumah tinggal itu? Kafenya sudah jadi kafe Bu. Ya, kafe kafe kafenya sudah jadi. Maksudnya yang tadinya awalnya rumah tinggal, sekarang sudah jadi cafe shop. Nah, untuk itu yang masih bingung sih kalau untuk mengetahui apa asalnya rumah tinggal itu cuma dari tampilan tampilan depannya Bu, sebelum dijadikan kafe. Nah, itu masih agak bingung sih Bu, belum terlalu apa ya mau ngebahasnya ke Ya. bagian mana. Jadi nanti akan terlihat ya morfologinya ya, maksudnya perubahan bentuk yang asalnya rumah tinggal menjadi kafe, pasti ada perubahan fungsi lah. Kalau bentuk mungkin sedikit-sedikit kalau perubahan bentukan zonasi-zonasinya ya. Tapi, sudah pernah masuk ke sana? Sudah? Beberapa sudah Bu, sudah pernah masuk. Ya, yang sedang Tapi itu diteliti. eh,
Yang sedang diteliti ini ada beberapa yang sudah saya masuki, yang selebihnya belum sih, Bu. Oke, sebentar. Ada beberapa. Berarti ini meneliti beberapa fasad atau satu fasad? Nah, ini yang masih agak bingung, Bu. Apakah saya harus ambil beberapa fasad sebagai perbandingan ataukah saya harus meneliti satu fasad karena ada beberapa jurnal yang saya lihat dia membandingkan beberapa fasad, Bu. Oke, baik. Kalau mau membandingkan memang jadi beberapa fasad. Kalau mau satu, tidak hanya fasad berarti ya. Jadi ada morfologi mulai dari denah awal sampai akhirnya menjadi denah coffee shop ya. Mangga nanti takdir istikharah ya. Istikharah itu tidak hanya sholat 2 rakaat, tapi juga berdiskusi dengan teman, dengan saya untuk memutuskan sebaiknya membandingkan beberapa fasad atau satu tapi sampai ke dalamnya, sampai ke fungsinya, perubahan bentuk, perubahan fungsi, perubahan zonasi gitu ya. Mangga, saya sih nggak masalah. Kalau mau fasad, mangga fasad. Berarti mungkin setiap kafenya akan memiliki filosofi yang berbeda karena yang diembannya misi yang berbeda pula misalnya ya. Tapi kita lihat saja yuk, dimohon teman-teman nanti memberikan masukan akan ke arah mana artikel takdir ini. Silahkan. Teorinya yang mendukung apa ya? Mangga, silahkan. Share, Bu. Yuk, mangga. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk presentasikan tugas jurnal yang akan menjadi tugas besar. Pertama-tama, dalam presentasi ini saya akan menjelaskan ada beberapa buku. Mm-mm. Sebenarnya saya masih agak bingung karena kemarin Ya, di seluruh resume buku terus untuk res. dipresentasikan apakah hari ini di resume buku yang dipresentasikan atau tugas jurnalnya. Tapi itu saya akan bahas keduanya saja. Iya Nah, betul begitu. di Mm-mm. sini yang buku pertama yang saya ambil itu Arsitektur Lingkungan dan Perilaku oleh Haryadi B. Setiawan. Di rangkuman ini Setiawan menjelaskan bahwa arsitektur tidak mempunyai tentang bangunan fisik, tapi juga berkaitan erat dengan kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan sekitarnya. Dia membahas bagaimana faktor-faktor tersebut seperti pola lalu lintas, tata letak ruang, dan desain bangunan dapat mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, buku ini juga membahas pentingnya kesadaran akan lingkungan dalam perancangan arsitektur. Eh, Selain itu juga Setiawan membahas konsep-konsep seperti arsitektur ramah lingkungan, pemanfaatan energi terbarukan, dan pengolahan limbah untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan sehat. Tapi sesuai dengan judulnya, eh, saya hanya mengambil batasan ke arsitektur lingkungan dan pelakunya sendiri. Mhm. Dalam buku ini juga pentingnya memahami perilaku manusia dalam perancangan arsitektur. Penulis juga ini membahas aspek-aspek psikologis, sosial, dan budaya yang mempengaruhi preferensi desain, keamanan, dan kenyamanan penghuni. Secara keseluruhan, buku ini memberikan wawasan yang mendalam tentang hubungan kompleks antara arsitektur, lingkungan, dan perilaku manusia. Yang kedua, saya ambil estetika visual dan iklim tropis lembab yang di mana ditulis oleh Prasasto Satwiko. Nah, di buku ini memperkenalkan konsep estetika visual dan menjelaskan bagaimana iklim tropis lembab mempengaruhi pandangan dan pengalaman visual masyarakat di daerah tersebut. Buku ini juga menjelaskan ciri khas iklim tropis lembab, termasuk kelembapan tinggi, suhu yang stabil, serta flora dan fauna yang khas bagi lingkungan ini.
Terus buku ini menelusuri bagaimana iklim tropis lembab memengaruhi preferensi estetika visual. Uh, Berdasarkan gap yang saya mau ambil di jurnal ini menyangkut masalah visual juga estetika visual terhadap si coffee shop. Nah, ini yang beberapa cafe shop yang ada di Jalan Anggrek. Eh, yang pertama ini ada namanya Sudut Senja. Oke, ini yang saya sudah pernah masuki. Eh, Secara umum terlihat bahwa dulunya itu dia adalah rumah tinggal. Kemudian di area bawah itu dirubah, dialihfungsikan menjadi sebuah tempat komunal di mana cafe shop. Untuk di lantai 2-nya sendiri mereka tidak menggunakannya. Di lantai 1 secara keseluruhan dirubah fungsinya. Yang tadinya rumah tinggal, teras rumah menjadi tempat berkumpul. Kedua, yang di sebelah kanan ini Maniat. Cafe Maniat ini yang belum saya masuki, tapi dari fasadnya sendiri terlihat bahwa dia adalah rumah tinggal yang berlantai 2. Mhm. Terus yang ketiga, ini ada kedai kopi juga. eh, Masih kelihatan terlalu banyak, kelihatan dari sambilan fasad masih terlihat kebanyakan rumah tinggal. Maksudnya perubahannya tidak terlalu signifikan. Nah, beda dengan yang di gambar pertama, yang Cafe Sudut Senja itu ada perubahan yang sehingga menunjukkan bahwa itu adalah cafe shop. Terus yang keempat ada Lisan, di mana yang tadinya juga rumah tinggal menjadi sebuah tempat berkumpul, itu cafe shop. Terus ada beberapa jurnal yang saya ambil. Memang fasadnya begitu saja ya, cuma Eh, di iya Bu, sedikit gitu ya perubahannya. ya Bu. Eh, ini ada beberapa jurnal yang saya menjadi acuan. Jurnal Vastukara di mana di situ penerapan hidden White cafe terhadap ini pengunjung. Nah, di sini inti yang dia apa dia simpulkan ini bagaimana fasilitas cafe ini menjadi ciri khas agar pengunjung dapat menarik perhatian. Mhm. Terus dia menjelaskan di sini cuma satu kafe, Bu. Iya. Dia Nomadia Cafe. Dia menjelaskan mulai dari fasad sampai ke bagian terdalam, Mhm. eh, aspek interior ini. Terus di sedangkan di artikel yang kedua, pengaruh pembaruan fasad terhadap karakter visual kawasan, studi kasus Jalan Tanjung Pura Jemput. Pontianak. Nah, sedangkan di sini dia membandingkan antara ruko yang satu dengan ruko yang lainnya. Nah, di sini masih saya agak bingung, Bu. Apakah saya Mhm. harus membandingkan sederetan di Jalan Anggrek tersebut untuk studi kasus saya sendiri, ataukah saya harus mengulas satu-satu, sedangkan batasan yang saya mau ambil cuma di bagian fasadnya. Itu saya belum kepikiran untuk mengambil area ruangannya. Kalau misalnya memang saya harus mengambil ruangannya, mungkin saya mau batasi lagi untuk mengambil area teras aja. Karena di area teras itu memang dalam artian cuma hanya teras, tapi ternyata dari area teras itu banyak aktivitas yang tercipta dengan sendirinya. Mungkin seperti itu Bu, yang saya bisa jelaskan. Kalau untuk Oke, kesempurnaan penulisannya masih belum belum nggak terlalu masalah. sempurna, Bu. Masih penggabungan-penggabungan, Bu. Terima Ya, kasih, Bu. baik. Eh, Baik, alhamdulillah. Saya mudah dipuaskan gitu ya. Ini pun menurut saya sudah bagus lah ya di antara berbagai macam tugas yang banyak gitu ya. Pasti semua dosen memberikan tugas. Anda sudah mencoba mencari buku, jurnal ya,
Kalau mau hanya fasad, berarti harus ada membandingkan berbagai fasad, ya. Tidak hanya fasad sendiri saja, karena tidak bisa tergali apa sebetulnya itu, ya. Kalau mau satu saja, tadi hanya teras ya. Memang di teras ada tempat duduk-duduk. Ya betul Bu. Sebenarnya kalau untuk fasad sendiri, memang sih kalau untuk satu ya tidak ada apa ya, tidak ada titik Iya. temu yang bisa yang saya tarik. Tapi kalau untuk perbandingan sendiri, saya mau mencari apakah memang di sepanjang jalan itu, apakah ada ketentuannya mereka masing-masing si pembuka cafe shop itu, apakah mereka mengadopsi dari cafe shop sebelumnya yang di sampingnya, ataukah mereka mereferensikan diri sendiri dari apa? Dari sosial media yang dia lihat, contohnya kayak referensi bagian cafe shop yang kekinian ya, itu yang saya mau cari tahu sebenarnya Bu. Makanya kalau untuk satu fasad aja itu tidak bisa menjadi pembanding. Kalau untuk Betul. mungkin ada beberapa kayak yang Iya, contohnya ini. kayak Hmm. Contohnya kayak ini Bu, yang sudut senja. Ah, ini mungkin itu pendapat saya, mungkin dia referensi, mungkin sudah melihat referensi, berbagai referensi yang ada di internet bahwa cafe shop kekinian ini eh, adanya seperti ini, dan itu bisa menarik pelanggan karena dari tampilan visualnya yang begitu menarik. Sedangkan yang di bagian bawah hanya sekedar karena mungkin pengunjungnya yang sudah notabene sudah mengetahui bahwa dia ke sini karena kenikmatan kopinya yang memang berbeda dengan yang lain. Oke. Mungkin seperti itu, Bu. Iya. Eh, Jalan Anggrek ini mudah diakses tidak oleh Takdir? Mudah mudah Bu, karena ini akses yang selalu saya lewati mulai dari Oh, eh, pergi ke kantor maupun pulang ke kantor, Bu. oke. Dan Sabtu itu Minggu. pun Mm-mm. Sabtu Minggu libur kalau kan? 1 minggu, kayaknya kalau di proyek nggak ada liburnya, Bu. Oh, nggak kayak ASN ya, Sabtu Minggu libur. Tadinya saya pikir begini, jika jalan ini tiap hari dilewati, kalau ada waktu luang, pasti ada waktu luang mungkin ya. Nah, Nggak lah, Bu. ada ya? Nggak ada juga. Insya Waduh. Allah, Bu. Insya Allah ada, Bu. Nah, nah, silahkan. Saya tidak memaksakan semuanya, tidak memaksakan harus oke semua fasad deh, karena ini mau membandingkan fasadnya aja, jadi hanya fasad. Tapi kalau sudahlah satu saja nih. Nah, kalau satu tentu nggak bisa hanya fasad ya. Tadi ada artikel yang dari Maranatha kalau nggak salah ya, yang hanya Ya, Bu. saya lupa Maranatha atau apa gitu, hanya satu fasad, tapi dia interiornya juga dibahas. Ya, apalagi jika mengetahui ada denah sebelumnya, jadi dibahas morfologinya, perubahan bentuk gitu ya. Dari awal lalu jadi sekarang. Kan Takdir sebagai arsitek, kalau masuk ke dalam satu ruangan, misalnya si kafe ini gitu ya, sudah bisa kan menentukan, oh ini ruang anu, ruang anu. Bahkan jika diperbolehkan, pas saya sedang meneliti kafe ini gitu ya, dilihat fasadnya, dilihat interiornya, pembagian ruangnya, zonasinya, itu akan lebih mendalam. Satu tapi mendalam. Misalnya yang sepertinya tertarik ya Pak Takdir ini dengan sudut sudut senja ini ya, sudut senja kafe ini. Mangga gitu. Saya Ya, lebih Bu. tertarik yang itu. Tapi kalau misalnya Bu enggak, saya nggak mau masuk, saya nggak mau ngopi misalnya. Meskipun tidak masuk pun tetap harus dilihat ya. Harus dilihat dari dekat dia fasadnya seperti apa, untuk melihat-lihat entah bentukannya, entah ukirannya, entah ornamennya berbentuk apa. Nggak bisa hanya foto, tapi untungnya ini dekat gitu ya dan mudah diakses oleh penulis artikelnya. Jadi akan lebih banyak nanti foto-foto yang memperlihatkan detail-detail dari fasad tersebut atau interiornya. Itu dari saya ya. Ya, Eh,
Mangga silahkan dipilih mana yang mau. Kalau mau perbandingan fasad, jangan hanya satu, namanya juga perbandingan ya. Yang ini memiliki filosofi apa? Sebelahnya ternyata tidak gitu. Sebelahnya lebih ke rasa gitu misalnya, sehingga dia tidak mementingkan filosofi fasad misalnya dan lain sebagainya begitu. Mari kita dengarkan dari teman-teman, sebaiknya takdir ini akan atau bagusnya akan kemana ya pembahasannya, karena ini tugas aja satu, tapi satu juga akan berhubungan ya, seperti cari literatur. Ternyata kan setelah mencari literatur ketemu tuh ya, ada jurnal yang membahas hanya satu tapi mendalam, ada yang tadi juga bagus, jurnal yang membahas mengenai berbagai macam fasad di lingkungan jalan gitu ya, sampai Ya, Bu. denah tapak atas dari jalan tersebut dia buat gitu, insya Allah bisalah arsitek ya. Dilihat dari Google, bukan Google Map apa ya namanya, lupa, saya sudah nggak pernah pakai. Itu bisa dipakai kalau nggak mau gambar sendiri gitu ya. Nah kita dengar yuk teman-teman bagaimana. Nah ini lihat, apalagi Jalan Anggrek tidak sepanjang ini mungkin ya takdir. Iya, Bu, tidak sepanjang ini, Bu. Ya, nanti mungkin bisa lebih besar ya. Ini kafe apa. Bisa dituliskan kafe satu apa. Iya, Bu. Nah, itu dari saya. Mari kita dengarkan dari arsitek yang lain. Sidik arsitek. Ya Bu, Hah? ya Bu. Ya. Kebetulan kerja di kantor arsitek Bu. Nah, merencanakan gitu ya. Nah, ada masukan tidak? Nanti yang mau memberikan masukan boleh ya. Boleh Fahita, boleh Pak Jainal dan sebagainya. Nah, takdir ini bingung. Mau fasadnya satu saja. Saya nggak terima deh kalau cuma fasad satu, harus dengan interior kalau hanya satu. Atau masa fasad satu, rumah saya di foto satu, nggak bisa menggali apapun. Ada sih ya, oh ini fasadnya gini. Tapi itu kayak tugas mata kuliah S1 kalau itu ya. Ini kan S2 dan kita mau melihat makna filosofis dari bentukan arsitektur. Bisa, tapi hanya satu. Apakah dia memiliki satu benang merah gitu ya, satu penggalan jalan itu, atau macam-macam? Mangga. Nah, Sidik bisa memberikan masukan tidak untuk takdir? Dia tadi masih bingung. Untuk ini sekarang masih pertemuan 6 ya. Masih ada 10 pertemuan lagi untuk, tapi jangan udah sampai di pertemuan 15, Bu saya masih bingung. Enggak ya, ini pertemuan 6, putuskan lalu dilakukan, ditulis. Ya, mangga, Sidik. Ya, izin mungkin pendapat ya Bu ya dari saya untuk penugasan Bang Takdir ini terkait analisa untuk fasad ya. Tadi sebetulnya menarik dengan jurnal yang memperlihatkan beberapa fasad dari kafe ya Bu ya. Jadi memang nanti bisa terlihat dari sana seberapa besar pengaruh arsitektur itu terhadap misalnya kunjungan tamu atau pengunjung ke kafe itu. Seberapa besar kontribusi desain terhadap jumlah pengunjung mungkin seperti itu. Jadi ketika misalnya Bang Takdir ada ketertarikan untuk melihat kontribusi fasad itu seperti apa, mungkin baiknya bisa membandingkan lebih dari satu, mungkin ya Bu, satu, dua, atau tadi kan ada 4. Nah, itu rasanya sih menurut saya cukup baik kalau seperti itu, Bu. Hmm. Nah, jadi kita melihat seberapa besar sih kontribusi sebuah arsitektur itu terhadap misalnya ketertarikan seseorang untuk mengunjungi objek arsitektur itu, terlepas dari menu yang disajikan di kafe tersebut nantinya apakah sesuai dengan selera atau enak atau tidaknya mungkin ya Bu ya, seperti itu Bu. Jadi saya sih sarannya mungkin bisa membandingkan dari keempat kafe yang tadi disampaikan oleh Bang Takdir. Oke, kalau ikut yang Sidik itu bisa jadi tesis loh ya. Pengaruh
fasad terhadap apa gitu ya. Jadi tapi nanti ada wawancara segala macam kalau tesis. Kalau ini mah nggak usah wawancara, tapi mungkin nanya ya ke pemilik. Sehari berapa sih yang berkunjung ke sini? Tapi empat kafe itu harus dikelilingin. Cuma nanya berapa sih gitu. Kenapa sih? Minimal gitu ya. Tidak usah terlalu dalam karena ini bukan tesis. Tapi minimal itu bagus. Kalau sarannya Sidik diambil itu bisa jadi judul tesis. Ya, ini Siap, tugas. siap. Apa memang tesisnya mau ke arah sini, Bang Takdir? Bang? Tesisnya memang ke arah sini, Bu. Tapi ini rangkaian dari pecahannya si judul besarnya saya nanti. Oh, oke, Karena oke. di mata kuliah riset pendekatan komprehensif itu sudah diarahkan sama Ibu Tutin bahwa Mm-mm. judul besarnya itu transformasi fungsi. Nah, ini sebagian dari pecahannya dari transformasi fungsi tadi, Bu. Jadi ada beberapa aspek bank data nantinya yang dari berbagai mata kuliah, Bu, seperti itu. Makanya saya ambil fasadnya saja karena lebih terfokuskan, lebih rinci dan lebih mendalam membahas tentang fasadnya baik dari estetika maupun pengaruhnya terhadap pengunjung sendiri, Bu, dari estetika tersebut. Oke, sepertinya sejalan ya dengan masukan Kang Sidik ya, Bang. Ya, Bu, Mangga. siap-siap. Jadi yang tadi 4 itu terpakai semua, hanya mungkin nanti lebih detail gitu ya, tidak hanya tadi tertutup daun-daun, jadi nggak kelihatan juga fasad yang di itu kan baru pagar ya, fasad di gerbang. Ya, Bu. Fasad itunya berubah tidak gitu, fasad yang pintu masuk ke dalam kafe, pelatarannya, tadi katanya mau lihat pelatarannya mah enggak. Tapi kalau itu yang diteliti, maka harus adil ya. Tidak hanya si sudut senja saja yang dilihat pelataran dan fasad untuk di depannya, tidak hanya di gerbang, tapi seluruh kafe yang misalnya 4 ya, membandingkan 4, maka 4-empatnya harus dicek ya, dilihat pelatarannya seperti apa. Maksudnya teras Ya, mungkin Bu, ya siap. di sini, terasnya seperti apa gitu. Oke, sudah lebih terang benderang ke arah mana akan berjalan takdir untuk Ya, tugas ini ya. Tesis kan eh, masih agak lama. Hmm? ya siap, Bu. Maksudnya sudah ada bayangan dan terima Oke. kasih juga masukannya dari Pak Sidik. Mungkin dari acuan jurnal ini dia mempersonasikan mungkin yang langkah awal dulu saya sonasikan dulu di titik-titik mana kafenya yang berada di tapak ini. Terus untuk di langkah keduanya ya mungkin ya seperti yang dimasukkan tadi saya harus mengunjungi satu-satu secara bertahap tapi untuk tidak ke semuanya. Dan mungkin saya ambil kayak contohnya yang tadi yang estetik itu mungkin beberapa kafe yang saya ambil terus yang tadinya yang kafe yang cuma sekedar untuk sebagai fungsi ruangnya saja tidak mempedulikan tampilan fasad itu mungkin saya ambil juga sebagai perbandingan juga apakah ada alasan tertentu atau bagaimana atau memang tidak ada informasi atau tidak ada konsultasi dengan arsitek di sekitarannya. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, alhamdulillah ya sudah ketemu. Kalau dulu kan aduh mau apa ya mau apa. Tapi sekarang sudah minimal jalan untuk menyelesaikan artikel ini sudah oke. Ya, sip. Ya, Tuh. siap. Kalau saya nggak minta baca buku, baca jurnal, nggak ketemu ya. Karena memang artikel itu hanya bisa ditulis jika membaca, bukannya artikelnya semua gitu ya, semua segala sesuatu yang ditulis akan bisa bagus jika penulisnya membaca. Ikro ya. Satu lagi aja ya, satu lagi Pak Bang Zainal juga kan arsitek. Ada masukan untuk takdir itu tadi dari Kang Sidik, dari Bang Zainal gimana? Kalau yang mau memberikan apa namanya boleh raise hand ya, mangga. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi paparan Pak Dakdir ini, saya sih lebih cenderungnya ke desain fasadnya dengan pada penggalian
di bagian terasnya, Bu. Karena memaparkan masalah interior itu mungkin bagian dari lem dari sebuah desain. Jadi untuk fasad ini mungkin lebih cenderung ke penampilan dengan bagian luar interiornya, maksudnya di bagian terasnya saja. Terus yang kedua, mungkin lebih perlu menggali lagi dari foto-foto dokumentasi kan hanya mungkin untuk paparan, yang untuk jelasnya mungkin lebih ditampilkan lagi nanti eh, apa eh, dimensi bangunan yang akan diteliti gitu. Mungkin dari tingginya berapa, lebarnya berapa, dan itu kan sudah mencakup dari bagian dari terasnya nanti. Dan kedua nanti mungkin juga ada apa? Perlu ada mungkin eh, semacam desain lah, desain untuk yang punya kafe nanti itu perlu ada mungkin konsep-konsep yang disampaikan juga bahwa kafe yang bagusnya itu fasadnya seperti ini yang sampai pada desain stereo terasnya. Mungkin itu, Bu. Masukan terakhir kayaknya rada susah buat takdir ya, masukan terakhir agak susah. Jadi masukan untuk kafe harusnya seperti ini. Kalau bisa ya, tapi kayaknya terlalu berat yang masukan terakhir ya. Kalau yang lainnya bisa oke. Ya, takdir bisa terima atau apa sih maksudnya gitu mah nggak takdir. Yang diperlihatkan tolong yang diperlihatkan yang kafe gambar PPT tadi. Gambar PPT Bang Takdir yang tadi kafenya. Nah, ini ya. Ini kan yang akan Ya, diteliti ya, nanti. Ya, gitu. ya, Oke, bisa. ya. Kalau untuk yang masukan terakhir, mungkin bisa dibilang tidak bisa, tapi ya mungkin agak berat dan itu agak lama karena untuk usulan desain sendiri, saya harus menguliti bahwa standar-standar dan estetika bagaimana dan saya harus juga mengarut apa eh, eh, kondisi sekitarnya kayak seperti bagaimana. Tapi tidak memungkinkan bahwa untuk di tesisnya sendiri bisa saja saya bisa keluarkan untuk desain seperti apa yang bisa diberikan ke sepanjang jalan koridor ini karena sempat juga dibahas waktu di mata kuliah riset pendalaman konteks sama Ibu Ilham itu keluar dengan sendirinya bahwa tidak menutup kemungkinan kau bisa menemukan titik awal dari perombakan transformasi hunian yang ada di sekitar Jalan Anggrek ini. Nah, dari segi itu saya juga berpikir mungkin bisa saya berikan bahwa ide konsep seperti apa yang bisa ditampilkan di area jalan sekitar sini supaya menjadi satu zonasi yang berestetika dan itu betul-betul ada campur tangannya seorang arsitek. Nah, untuk masalah yang lain ya mungkin bisa saya masukkan seperti tadi untuk masalah terasnya itu saya akan lebih kuliti, lebih mendalami eh, baik dari tampilan sebelumnya harusnya pintunya bagaimana, ukuran jendelanya bagaimana, terus apakah perlu ada pohon di situ seperti bagaimana, tampilan-tampilannya lain, furniturnya yang kayak bagaimana. Mungkin itu bisa saya tampilkan untuk di tugas filsafat ilmu ini. Terima kasih, Oke. Bu. Iya, sudah lebih ini ya. Terang benderang, mudah-mudahan. Boleh hanya 4 ini juga, meskipun saya kan di Jalan Anggrek tidak hanya 4 ya. Tadi katanya mau dilihat poin-poin mana Tidak aja. hanya 4, Oh, hanya ada 4. lebih Oh, 10. oh Itu iya. pun kemarin waktu saya kemarin lewat itu sudah ada kafe baru di sampingnya Sudut Senja, Bu. Ini yang Cambridge, Hmm. ini yang Cambridge ya. Nah, itu sudah berubah jadi kafe lagi, Bu. Konsepnya Oh, hampir mirip dengan Sudut Senja ini. Dia penggunaan roster di sampingnya dan itu sih sempat bertanya kenapa sih harus roster di situ? Maksudnya apakah tidak ada elemen material yang lain yang bisa menjadi daya tarik? Karena kalau kita harus membandingkan dengan yang tampilan sebelahnya ya masih agak mendingan dari segi tampilan sih untuk si Sudut Senjanya sendiri seperti itu, Bu.
Oke, jadi sepertinya ya masyarakat di jalan itu tidak mengundang arsitek untuk membuat kafe ini ya. Hanya Ya, pikirannya betul, Bu. mungkin hanya Ya, itu apa bisnis saja ya. betul, Bu. Seperti warung kopi lah sudahlah buat saja gitu. Terus nanti pemasarannya di TikTok entah di mana gitu ya. Tidak ada sentuhan arsitektur, tidak ada konsultasi dengan arsitek gitu. Ya, betul, Eh, Bu. Kalaupun Hanya nanti mau sekedar bilang, ya, hanya sekedar bilang, oh di sebelah seperti ini, saya cari referensi di internet, mungkin saya ambil bagian ini sebagai pemanis atau bagaimana. betul Tanpa betul. harus tanpa dia harus berkonsultasi bahwa, oh di bagian sini harusnya kayak contoh. Kemarin kalau kalau pengalaman pribadi di sini, waktu saya duduk di sini, kalau sudah malam itu memasuki maghrib itu nyamuknya itu sudah semakin bertambah banyak. Nah, harusnya dari segi pengalaman pengalaman itu ya eh, apa menjadi filter untuk bisa mengatasi hal-hal seperti itu. Seperti contohnya ada bau got yang masuk ke sini, Ah, bagaimana mengantisipasinya. Terus kalau untuk masalah debu sendiri karena tingkat kepadatan transportasinya semakin tinggi ya. dan semakin padat. Hmm, Baik dari kebisingannya sendiri juga seperti itu, Bu. iya. Eh, ya tadi masukan Bang Zainal untuk Bang Takdir masalah harus seperti apa. Mungkin itu garis besar aja ya nanti misalnya di tesis tidak perlu. Yang ini tampaknya harus begini, fasadnya harus begini, nggak usah. Tapi itu tadi karena sangat mendalami, datang ke situ, duduk di situ, jadi ada hal-hal eh, yang bisa dirasakan gitu ya. Nah, itu bisa dijadikan Ya, betul. semacam masukan yang bisa oleh semuanya gitu ya. Untuk menghindari bau apa yang harus dilakukan, untuk menghindari nyamuk kalau malam bagaimana, debu, kebisingan dan sebagainya harus bagaimana gitu. Itu bisa diberikan masukan untuk kawasan jalan tersebut. Tidak perlu harus untuk kafe sudut senja fasadnya seperti ini. Wah, itu jadi kayak konsultasi gratis gitu ya. Meskipun nggak Iya. masalah, hanya akan berat gitu buat peneliti kalau harus setiap kafe diberikan ini pasti akan beda-beda kan, tidak, ini bukan rumah perumnas yang dibangun oleh pemerintah yang denahnya sama gitu ya. Ini bisa beda-beda. Nah, tapi bisa diberikan masukan umum, masukan ini harus begini. Atau untuk mengurangi bising dan debu ditanam pohon ini gitu ya di sepanjang jalan. Meskipun sekarang sepertinya pepohonan semakin tidak ada deh di jalan-jalan kita. Baik, itu. Terima kasih ya Bang Takdir atas presentasinya. Ini bisa jadi karena memang ini berasal dari apa namanya ini kecil ya, bagian kecil dari tesis. Tesisnya udah yakin ke arah sana. Mudah-mudahan dengan tugas ini bisa mendukung gitu ke arah penyelesaian tesis ya. Dan mudah-mudahan kalau ini bisa dipublish, pas sidang tesisnya tidak perlu lagi bingung-bingung, sudah langsung sidang saja. Boleh Siap, Bu. tidak Siap, siap. mengirimkannya tidak selalu harus ke zonasi, jare, ataupun apa yang di arsitek. Boleh juga tadi ke yang universitas apa tadi, Maranatha, Parahyangan, ya, Mangga. Terima kasih. Ada yang mau Siap, Bu. Siap. ditanyakan tidak teman-teman kepada Bang Takdir? Tidak ada. Ini ada siapa aja sih? Ada 10-9 berarti. Oke, baik. Terima kasih Bang Takdir, Bang Zainal, Bang Sidik gitu ya yang sudah memberikan masukan. Karena terkadang-kadang kita perlu juga sih, tidak bisa single fighter gitu. Bisa lah. Dengan membaca jurnal kita bisa semakin tahu, tapi ada masukan-masukan dari teman juga bagus ya. Tadi masukan dari Bang Zainal, dilihat itu berapa sih ukurannya, berapa terasnya, seperti apa bentuknya gitu. Jadi nanti tidak hanya foto, ada deskripsi dari masing-masing gambar ya. Tadi juga di Iya, Bu. jurnal-jurnal yang Siap. lain ada deskripsinya yang bagus gitu, dianalisis. Baik, terima kasih Bang Takdir. Silahkan di stop share. Yuk, siapa lagi yang sudah? Sidik mumpung tidak di jalan ya ini ya, Sidik.
karena puasa jadi mungkin tidak keluar kota ya. Sidik tidak keluar kota? Tidak Bu, sedang di Bandung Bu. Oh iya. Wah ternyata arsitek jalan-jalan ya. Oke, Sidik, boleh dipresentasikan yang lain kalau nanti masih ada waktu saya akan minta yang lain ya. Bisa Fahitah, bisa eh, Bang Zainal, bisa Irfan. Irfan udah, tapi kemarin hanya ngomong belum Bu, gitu. Masa sekarang belum juga ya? Nah, ini dulu deh, Sidik dulu. Izin Ibu, sudah terlihat Bu. Sudah terlihat. Nah, terima kasih untuk kesempatannya Bu. Jadi rencana untuk penugasan mata kuliah filsafat ilmu ini, saya akan coba mengkaji filosofi desain ya Bu ya, filosofi desain rumah sakit RSUD Tanjung Redep, Kabupaten Berau, yang memang sebetulnya itu adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh kantor Bu. Nah saat ini memang prosesnya sedang tahap konstruksi seperti itu. Jadi nanti yang akan coba saya analisa adalah terkait mulai dari konsep penataan masa bangunannya, kemudian bentuk masa bangunan, kemudian penggunaan material, fasad, seperti itu kurang lebihnya Bu. Jadi referensi yang coba saya dapatkan yang sudah dicari adalah ini Bu. Yang pertama yaitu sebentar tidak bisa. Nah, ini buku yang pertama adalah buku yang berkaitan tentang rumah sakit itu sendiri. Judul bukunya adalah Arsitektur Rumah Sakit. Buku ini disusun oleh GRS. GRS ini adalah salah satu konsultan arsitektur yang ada di Indonesia yang memang berpengalaman dalam pengerjaan desain-desain rumah sakit seperti itu. Jadi dari buku ini saya mendapatkan beberapa poin penting terkait perencanaan untuk rumah sakit. Di antaranya yaitu terkait prinsip dasar dalam perencanaan rumah sakit, di mana ada 14 prinsip yang tertulis dalam buku tersebut. Untuk rumah sakit itu yang pertama adalah perlu perencanaan strategis. Perencanaan strategis ini dimaksudkan untuk melakukan studi kelayakan dari awal seperti itu. Jadi memang perencana dari awalnya sudah disusun sedemikian rupa agar rumah sakit ini layak secara lahannya, kemudian secara marketnya seperti itu, sehingga nantinya keberadaan rumah sakit memang betul-betul dapat menjadi manfaat untuk sekitarnya seperti itu. Kemudian prinsip yang kedua adalah organis, berkembang atau bertahap, di mana memang rumah sakit ini perlu direncanakan secara bertahap, secara pedomannya sendiri. Rumah sakit itu secara perizinan memang bertahap dulu, biasanya dari tipe C dulu, kemudian berkembang seiring dengan pertumbuhan kebutuhan, penambahan layanan seperti itu untuk meningkatkan proses pelayanannya seperti itu. Kemudian terkait desainnya harus dibuat kompak seperti itu, di mana rumah sakit ini dituntut untuk memiliki desain yang efektif dan efisien seperti itu. Kemudian prinsip yang keempat adalah memberikan harapan sehat. Kita tahu bahwa rumah sakit dengan bahasanya sendiri mungkin mengesankan kurang-kurang mendukung terhadap sehat ya Bu ya, seperti itu. Jadi sebisa mungkin perspektif yang demikian yang berkembang di masyarakat kita coba untuk merubah perspektif tersebut sehingga hadir perspektif baru bahwa
kehadiran sebuah rumah sakit itu sebetulnya adalah sebuah fasilitas yang bisa mempercepat proses pemulihan pasien seperti itu dengan treatment-treatment desain yang memang mengutamakan kenyamanan, kesehatan untuk pasiennya seperti itu. Selain untuk pasien juga diharapkan rumah sakit bisa memberikan harapan sehat dan kepada tenaga medisnya seperti itu ya Bu ya. Di mana tenaga medis memang memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap penyembuhan pasien, di mana moodnya perlu dijaga seperti itu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menghadirkan ruang-ruang kerja yang misalnya nyaman, kemudian memiliki cahaya yang cukup, tidak pengap seperti itu. Nah itu perlu diperhatikan dalam perencanaan rumah sakit. Kemudian prinsip yang kelima adalah pengelompokan yang tepat, di mana memang rumah sakit ini memiliki fungsi-fungsi yang sangat banyak seperti itu. Jadi setiap fungsinya memiliki kategori-kategori zonasi-zonasi yang memang tidak bisa digabungkan dengan secara sembarangan karena memiliki karakteristik tertentu. Jadi kita harus coba menganalisis dari fungsi-fungsi tersebut mana memang fungsi yang bisa dikelompokkan untuk sejenis, kemudian mana yang memang harus dipisahkan seperti itu. Lalu yang keenam adalah prinsip terkait desain sirkulasinya, di mana sirkulasi yang direncanakan harus tepat dan aksesibel. Dalam hal ini di rumah sakit sendiri terdapat dua sirkulasi secara garis besar. Yang pertama itu adalah sirkulasi untuk kendaraan. Kemudian sirkulasi internal itu adalah sirkulasi di mana pasien sudah berada di area rumah sakit. Jadi sirkulasi yang terjadi pada aksesibilitas antar fungsi seperti itu. Kemudian rumah sakit itu juga harus direncanakan untuk hemat energi dan nyaman secara termalnya. Jadi memang isu penghematan energi ini sudah menjadi isu yang sangat sensitif dewasa ini karena rumah sakit cenderung membutuhkan energi yang sangat besar seperti itu, terutama dalam penghawaan karena beberapa ruangan memiliki prasyarat thermal yang cukup ketat seperti itu. Sehingga kita perlu memperhatikan area-area mana yang memang perlu dilakukan penghawaan secara mekanik dan area-area mana saja yang bisa dilakukan penghawaannya secara alami. Jadi memang kita perlu menganalisa fungsi-fungsinya, fungsi mana yang bisa dilakukan penghematan untuk menggunakan ventilasi alami seperti itu. Kemudian rumah sakit juga harus aman dan tanggap terhadap keadaan darurat, di mana kondisi-kondisi darurat ini memang perlu kita antisipasi. Kita tidak berharap rumah sakit ini kebakaran atau seperti apa. Hanya saja ketika dalam kondisi darurat, misalnya buruk-buruknya ternyata harus terjadi kebakaran itu di sebuah rumah sakit, sebisa mungkin rumah sakit ini bisa tanggap terhadap kondisi darurat. Sehingga kita perlu merencanakan terkait evakuasinya seperti apa, seperti itu. Kemudian penyediaan untuk tangga-tangga daruratnya seperti apa. Kemudian rumah sakit juga harus hijau, di mana unsur hijau ini bisa berkontribusi cukup besar terhadap proses penyembuhan pasien. Ketika pasien melihat taman, misalnya seperti itu kan akan memberikan kesan yang nyaman, rileks, sehingga keberadaan elemen hijau ini memang sangat dibutuhkan di sebuah rumah sakit seperti itu. Kemudian prinsip yang ke-10 adalah mudah dan murah dalam perawatan. Ini juga menjadi pertimbangan yang harus diperhatikan agar desain rumah sakit yang kita rencanakan ini tidak membebani operasionalnya seperti itu. Jadi jangan sampai pendapatan rumah sakitnya kecil, tidak bisa mengcover kebutuhan operasional pemeliharaan bangunannya, sehingga nanti bangunan tidak terawat seperti itu. Sehingga dalam pemilihan material, kemudian treatment design seperti itu perlu mendapatkan perhatian yang lebih sehingga dapat menghasilkan desain rumah sakit yang low maintenance seperti itu, Bu. Kemudian prinsip yang ke-11 adalah sesuai target konsumen dan fasilitas yang tepat. Jadi memang dalam perencanaannya perlu kita ketahui target pasar seperti apa yang akan kita tuju seperti itu. Misalnya untuk pasien-pasien anak, ibu dan anak, kemudian pasien misalnya lansia, geriatri. Nah itu dengan
spesialisasi seperti itu, kita sudah mendapatkan market pasar yang khusus sehingga terhadap desainnya sendiri nanti akan sangat berpengaruh. Kemudian yang ke-12 adalah mengakomodasi kebutuhan dan perilaku manusia. Kemudian prinsip yang ke-13 adalah kenyamanan visual dan tanggap lingkungan. Dan prinsip yang ke-14 adalah mampu menjadi aset properti. Nah, aset properti ini memang perlu diperhatikan juga, jangan sampai keberadaan rumah sakit ini tidak memberikan dampak positif terhadap pemilik aset, misalnya seperti itu. Kita tidak bisa membangun rumah sakit secara asal-asalan gitu ya, yang nantinya ternyata justru membebani seperti itu, sehingga diharapkan sebuah rumah sakit ini nantinya memiliki nilai ekonomi untuk pemiliknya seperti itu. Lalu yang selanjutnya terkait ini pengertian-pengertian mungkin hal-hal yang mendasar terkait rumah sakit itu sendiri, kemudian fungsi-fungsinya. Di sini disampaikan bahwa ada beberapa komponen, pertama terkait UGD, kemudian trauma center, urgent center, intensif, rawat inap, dan lain-lain seperti itu. Kemudian ini adalah pembahasan mengenai jenis dan klasifikasi untuk tipe rumah sakit yang ada di Indonesia. Jadi rumah sakit yang ada di Indonesia ini terdapat dua tipe fasilitas kesehatan. Yang pertama memang adalah rumah sakit umum. Nah, rumah sakit umum ini melayani pelayanan yang lengkap seperti itu. Misalnya ada bedah, kemudian ada anak, ada ibunya seperti itu. Dan yang kedua adalah rumah sakit khusus, misalnya spesialis terhadap satu kasus penyakit, misalnya terkait mata dan lain-lain seperti itu. Kemudian ini adalah beberapa tipologi rumah sakit. Kemudian ada juga terkait pembahasan mengenai klasifikasi dari rumah sakit itu sendiri, di mana rumah sakit umum untuk pemerintah ini terdapat sekurang-kurangnya 4 kelas, gitu ya, kelas A, kemudian kelas B, kelas C, dan kelas D. Kemudian referensi yang kedua berkaitan dengan arsitekturnya, saya coba ambil buku dengan judul adalah Konsep Metafora dalam Desain Arsitektur. Di mana di dalam buku ini dijelaskan terkait pengertian metafora itu sendiri, kemudian ada juga tipe-tipe metafora dan contoh metafora. Mungkin kurang lebih seperti itu, Bu, referensi yang sudah saya coba cari, dapatkan untuk penugasan di mata kuliah filsafat ilmu ini, Bu. Demikian, Bu. Terima kasih. Iya, menarik ya. Dan saya pun tadi mikir, kayaknya waktu S1 Sidik nggak sepintar ini presentasinya. Sekarang udah lama bekerja Sidik. Berapa lama? Sudah 10 tahun lebih mungkin, Bu. Sering presentasi di depan klien gitu? Iya, sudah sering jadi. Nah, iya ya. Ternyata Bu. memang jam terbangnya yang menyebabkan seseorang pandai berbicara itu bukan bakat ya. Nggak ada kayaknya bakat nomor kesekian gitu. Saya cuma tadi, kayaknya Sidik tuh nggak bisa ngomong dulu gitu. Kalau presentasi biasa aja. Nah, sekarang tadi mampu mempresentasikan apa itu rumah sakit. Jadi sampai saya gini, ini tuh bahasan rumah sakit itu sebetulnya buat saya biasa gitu, tapi karena disampaikan dengan cara Sidik, diberikan contoh-contoh, saya jadi tertarik ya. Arsitek itu ternyata bisa jadi sangat pandai, karena kalau pas merancang rumah sakit dia harus mempelajari rumah sakit, merancang masjid dia harus baca masjid, merancang gereja harus bagaimana gereja itu gitu ya. Jadi Anda semua adalah orang-orang hebat. Ya. Kalau saya kan guru gitu, ngajarnya ini itu memang harus terus-terus belajar, tapi tentang itu aja, nggak kemana-mana gitu ya. Bagus. Saya mau melihat rancangan artikelnya, sudah adakah? Mau dilihat dari segi apanya? Kan makna filosofinya atau sebetulnya filosofi juga banyak ya, seperti tadi hijau itu berarti ada hubungan dengan lingkungan, itu juga ada filsafatnya gitu ya. Karena sekarang rumah sakit itu tidak hanya butuh penanganan gitu ya, perawatannya pun harus bagus. Di Bandung itu ada Rumah Sakit Hasan Sadikin ya, rumah sakit umum pusat se-Jawa Barat gitu. Jadi
dulu kalau saya ke sana itu ya sudahlah rumah sakit, kita berharap apa sih dari rumah sakit? Tapi ternyata sekarang udah jadi kayak hotel ya. Kalau semalam berapa memang jadi semahal hotel gitu. Ada anggrek, ada taman-taman. Dulu mana ada, pokoknya sudahlah lorong biasa. Tapi sekarang sepanjang lorong itu namanya pun sekarang ada melati, mawar gitu ya, bukan hotel sih. Ini memang ruangannya pakai nama-nama kembang. Bahkan ada kelas 1 VIP ya sekarang mah. Nah, rumah sakit yang dirancang Sidik ini swasta pemerintah. Milik pemerintah sih, Bu. Oh, Pemerintah pemerintah. Kabupaten. Bu, ya. Kelas A. Kelasnya untuk desainnya sendiri sebetulnya kelas B, cuman dalam pembangunannya pentahapan Bu dari tipe C dulu. Jadi tahun ini akan berdiri rumah sakitnya dengan kelas C dulu, kemudian di tahun selanjutnya akan ditingkatkan menuju kelas B seperti itu, Bu. Iya, bagus. Boleh lihat draft artikelnya meskipun baru satu paragraf, 2 paragraf. Nah, ini mungkin Wah, sudah jadi. masih Meskipun ini nanti sih, Bu, kita akan sebetulnya. lihat ya. Ya, ini saya tuh baru ngisinya judul dan pendahuluan sebetulnya, Bu. Ya, oke. Jadi ini untuk abstrak dan lain-lain sebetulnya ini masih template sesuai dengan Oh, jurnalnya. saya pikir udah Betul. jadi tuh. Ya, oke. Yang saya isi itu baru pendahuluan. Untuk judulnya sendiri ini saya coba angkat terkait kajian filosofis konsep desain Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok Kabupaten Berau, di mana yang akan dikaji ini adalah terkait filosofis penataan, mungkin ya Bu ya, penataan masa bangunan dalam site seperti itu, apakah ada pertimbangan-pertimbangan filosofis yang melatar belakangi posisi penempatan masa bangunan dalam site tersebut. Kemudian selain itu selanjutnya adalah terkait masa bangunan. Nah, bentuk-bentuk masa bangunannya apakah memiliki latar belakang tersendiri seperti itu sehingga dimunculkan bentuk bangunan yang misalnya kotak persegi panjang seperti itu. Nah, itu latar belakang apa yang menghadirkan yang sampai menyebabkan hadirnya bentuk seperti itu, Bu. Kemudian yang menarik mungkin dari sisi fasad ya seperti itu, karena fasad yang coba ditampilkan sebisa mungkin ingin menampilkan potensi-potensi yang ada di Berau seperti itu. Jadi coba direpresentasikan ke dalam visual fasad bangunan rumah sakitnya seperti itu. Karena memang untuk rumah sakitnya sendiri ini berada di kawasan yang sangat strategis, Bu. Posisinya berada di dekat dengan Bandara Kalimarau, berada di pusat kota dan menempati posisi lahan yang posisinya berada di bukit seperti itu. Jadi memang dari kejauhan ini akan sangat terlihat gitu, Bu. Sehingga memang saya coba menggali terkait konsep fasad yang ingin dihadirkan dalam desain rumah sakit itu. Kurang lebih seperti itu, Bu Sri. Iya, menarik ya. Saya apa nih? Ternyata dengan bercerita pun kita bisa tertarik ya. Nah, karena ini yang mengerjakan perusahaannya Sidik, nanti wawancara ya pada arsitek utamanya gitu. Kenapa seperti ini? Memang mungkin menggali potensi atau ciri khas dari Tanjung Redep dan sekitarnya, gitu ya. Tapi konsep yang mana yang diambil, gitu ya? Potensi yang mana yang dikembangkan? Entah bentuknya nanti. Harus ada gambar ya, ini bukan sastra arsitektur. Jadi harus ada gambar nanti. Gambarnya seperti ini. Ya. Malahan enaknya arsitektur tuh gambarnya banyak, jadi ngomongnya nggak banyak kayak sastra ya. Oke, baik. Itu dari Sidik. Kalau tadi kan saya dulu ya yang memberi masukan. Sekarang saya ingin yang Anda semua dulu yang memberi masukan. Siapa ya? Ada yang Takdir atau siapa? Fahita mungkin mau memberi masukan sehingga nanti lebih tajam ulas analisis yang dilakukan Kang Sidik.
boleh takdir dulu, boleh fahitah. Yang lain ditutup. Jadi saya tuh mikirnya nggak ada gitu. Ada Irfan sih. Ya ada Irfan. Yang lain ditutup. Jadi saya pikir kemana ya? Takdir ada masukan. Astrid, Bang Zainal, Fahitah, Mangga. Sudah mengerti ya ke arah mana Sidik ingin mengembangkan tulisannya. Jika ada masukan seperti tadi masukan untuk takdir kan takdir lebih fokus. Mangga, boleh Astrid, boleh Bang Zainal, boleh Fahitah, boleh saya nanti belakangan. Mangga. Kalau tadi mendengarkan sih cukup menarik. Sangat menarik kalau saya. Kalau Anda semua biasa aja. Coba biar bisa menarik seperti apa. Boleh Astrid, ayo Astrid. Izin Bu, apakah sudah terdengar? Dengar sekarang mah terdengar Astrid. Ah, izin menyampaikan pendapat saya untuk Sidik. Mungkin kalau saya, eh, menurut saya konsep kajiannya itu yang lebih spesifiknya seperti apa? Misalkan ada dibandingkan sama rumah sakit yang lain, konsepnya yang beda ini apa gitu. Oke, itu saja. Oke. Eh, Sidik bisa dimengerti. Namanya masukan ya, bisa diterima, bisa tidak. Namanya juga masukan. Kalau takdir kan memang ada sedikit kebingungan, milih mana gitu. Lalu oke, setelah diberikan masukan, dia bisa memilih lebih jelas gitu, mana yang akan saya tempuh, kiri, kanan, depan, belakang gitu. Nah, Sidik, mangga mau ditanggapi atau enggak saya mau jalan ini saja, mangga. Izin mungkin Bu Sri, Astrid, terkait rencana untuk penugasan ini yang akan diangkat adalah terkait kalau dari judul besarnya kan di sini adalah konsep desain ya. Nah, dari desain ini kan sebetulnya memang cukup luas ya. Bisa saja membahas misalnya terkait fasadnya saja seperti itu, atau organisasi ruangnya, atau misalnya zonasinya, atau penataan di site-nya seperti apa, seperti itu. Nah, kalau yang terpikir oleh saya sebetulnya rencananya ingin membahas dari mulai penataan site-nya seperti apa gitu. Jadi nanti yang dibahas terkait konsep desain mulai dari penataan masa bangunan, kemudian konsep bentuk bangunan, masa bangunan, kemudian fasad bangunan seperti itu. Jadi mungkin sejauh ini ada 3 aspek desain yang coba ingin disampaikan dalam jurnal ini, rencana jurnal penugasan ini. Yang pertama tadi terkait penataan masa bangunannya di dalam site, itu kan pasti seorang arsitek punya pertimbangan-pertimbangan tertentu ya, entah itu secara teknis atau filosofisnya seperti itu. Nah, itu coba akan diangkat dari 3 aspek itu mungkin. Iya. Ya jangan terlalu banyak ya, mungkin ini cuma 1 artikel. Ini tuh bisa jadi 10 artikel kalau ngelihat tadi referensinya begini-begini. Tapi kalau bahkan hanya fasad pun cukup. Tapi kalau masa sih cuma fasad, site-nya boleh lah ya, site-nya boleh. Tapi jangan terlalu banyak. Sayang aja, sayang karena bisa dipecah menjadi beberapa. Tesis itu bisa dipecah menjadi beberapa artikel. Nah, ini hanya 1 artikel. Mangga mau fasad, bentukan atau site gitu ya, bentuk mungkin akan menarik jika memang tadi katanya mengadaptasi atau mengadopsi potensi ciri khas dari daerah di Tanjung Redep gitu ya. Bagus. Fahitah ditutup, saya mau minta Fahitah. Takdir deh 1 lagi. Iya, Bu. Ya, oke, terima kasih. Kalau yang saya tangkap tadi, apa yang mau disampaikan adik Sidik, eh, kalau tidak salah, bagaimana sih proses terciptanya bahwa dari sebuah bangunan rumah sakit ini, apakah ditentukan dari master plan
yang sudah dibatasi atau bagaimana? Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah sudah ada aturan dari pemerintah sendiri? Karena setahu saya bangunan ini termasuk kalau misalnya mau pilih bangunan pemerintah, dia ada batasan tersendiri tentang bangunannya itu sendiri. Nah, kalau bisa itu dilihat dulu, karena yang setahu saya untuk bangunan rumah sakit sendiri itu cukup kotak-kotak fungsinya sudah memadai dengan luasan yang tersendiri. Nah, itu harus diperhatikan juga, jangan sampai kita mengadopsinya ternyata ada aturan pemerintah yang sudah ditetapkan. Nah, kalau saya sih mending tadi sudah sangat luar biasa untuk konsep metaforanya. Nah, itu yang kalau menurut saya itu yang perlu harus dikembangkan, metafora dari bagaimana sih dan jenis metafora bagaimana sih yang diambil dari referensi buku tersebut. Karena untuk membahas itu saja itu tidak dibilang cukup sederhana ya, itu seharusnya sudah kompleks, sangat banyak, dan itu bisa untuk satu jurnal ya, kalau dibilang itu 10 jurnal kayaknya bisa deh untuk yang konsep metaforanya tersendiri. Apalagi kalau digabungkan tadi yang masalah kehijauan sama tampilan visual. Nah, itu wow, amazing sekali ya kalau misalnya sudah digabungkan ketiga hal yang tersebut. Terima kasih. Itu saja, Bu, masukan saya sih, Bu. Oke, saya jadi terinspirasi dan ingat waktu Agung bercerita proses entah itu siapa ya yang bandara itu. Nah, mungkin nanti di artikel itu ada sedikit deskripsi waktu membuat rancangan ini, ada permintaan klien nggak? Ini bentuknya nanti pokoknya mencirikan bahwa ini tuh rumah sakit di Tanjung Redep, bukan di Bandung, bukan di Jakarta, sehingga nanti konsep desainnya harus mengadaptasi ciri khas budaya setempat. Ada permintaan seperti itu enggak, Sidi? Ya. Kalau untuk bangunan pemerintah, terutama di daerah-daerah ya Bu ya, ada ketentuan yang sudah syaratkan di peraturannya untuk mengadaptasi budaya lokal seperti itu Bu. Nah, dari apa yang diambilnya itu adalah mungkin keputusan desain dari seorang arsitek akan coba mengangkat apa seperti itu. Dari pedomannya sendiri untuk di daerah Tanjung Redep ini memang memiliki pedoman untuk bangunan-bangunan pemerintah ini diharapkan dapat menghadirkan unsur-unsur lokal dalam elemen bangunannya seperti itu, Bu. Ya, tadi takdir ke arah sana sih ya masukannya. Jadi ada titik nolnya itu di mana sih, sehingga nanti bisa nggak melihat desainnya. Kan sekarang udah tahap konstruksi, berarti kan sudah ada desainnya. Desain maksudnya ini loh penampakannya nanti, punya nggak Sidik? Kebetulan Penampakan. ada sih Bu, hanya saja ini laptop yang biasa saya gunakan sedang bermasalah. Ini saya sedang pakai laptop istri Bu. Datanya kebetulan ada di laptop yang satunya lagi Bu. Untuk sekarang Padahal saya mungkin belum penasaran. bisa disampaikan ya. Ya, oke. Bagus. Nanti mudah-mudahan itu bukan sesuatu yang rahasia ya. Enggak lah, masa rahasia ya. Karena nanti akan terlihat kan, ini loh rumah sakitnya. Mungkin kalau denahnya agak-agak sedikit ini ya. Makanya tidak usah denah. Ini aja penampakan. Seperti penampakan Masjid Al-Jabar. Lalu yang Ridwan Kamil itu ada dari bunga teratai gitu ya. Kita lihat, oh iya, filosofi bunga teratainya di Upas itu 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Ya. Baik, oke. Tanggapan Sidik terhadap tadi bukan masukan, pertanyaan atau masukan tadi ya takdir. Mirip sih dengan yang barusan kita bahas. Ya, Yang 5 menit. masukan sekaligus pertanyaan, Bu. Ya tuh. Masih ingat nggak dicatat nggak tadi? Enggak, Sidik. Bagus sih sebetulnya. Ya mungkin terima kasih untuk masukannya dari Bang Takdir ya. Jadi pertimbangan juga nanti agar pembahasan yang dituangkan dalam rencana tugas ini tidak terlalu melebar mungkin ya. Nanti tadi juga disampaikan oleh Bu Sri, misalnya bisa dibahas terkait bentuk dan pasar saja seperti itu. Agar mungkin konsep metaforanya bisa terlihat dari sana seperti itu. Jadi mungkin
konsep metaforanya nanti yang akan coba dipertegas mungkin ya Bu ya dalam penulisan ini, diasosiasikan dengan desain dari Rumah Sakit Tanjung Redep ini seperti apa. Jadi metafora apa yang coba diangkat dalam desain RSUD Tanjung Redep seperti ini. Iya, karena tadi dari bahasan takdir dia lah paling rumah sakit itu ya udah kotak-kotak gitu ya. Tapi nanti desain keseluruhannya bentuknya akan seperti apa itu yang akan menarik gitu. Ya baiklah sebentar saya mau ngabsen dulu takutnya lupa. Karena ini udah jam 8.34 6 menit dulu. Saya ngabsen mana tadi gini. Ade Surya nggak ada ya, nggak ada kan? Andi Taufan tadi saya cek ada, Andi Zainal ada, Astrid ada, Edi Kurniawan ada, Fahita, Irfan ya, Irfan ada. Kalau Muhammad Farid Alauddin adakah? Astrid ada nggak? Nggak ada Ibu. Ada nggak? Halo? Tidak, tidak. Tidak ada Ibu. Oke, tidak ada. Terus Muhammad nggak ada. Muhammad Nur Muhammad Barokah ada ya? Ada Astrid? Ada tadi Mam, ada Bu. Oke, berarti yang tidak datang 2, hanya ada 9. Oke, baik, alhamdulillah alamin. Kalau Ya, Nur Muhammad ada Ibu? ya ada. Nanti tolong di-approve ya Astrid ya. Astrid sambil jalan-jalan di jalan itu. Sidik terima kasih. Mangga di stop share, dilanjut ya. Iya benar di jalan Astrid. Oke, dilanjut ya pelan-pelan. Mumpung masih ada waktu, karena tiba-tiba saja ada di pertemuan ke-14 gitu, ya. Padahal tugasnya hanya 1. Mungkin biasanya mahasiswa itulah cuma 1 gitu. Jadi nanti saja, nggak bisa ditulis semalam itu nggak bisa, ya. Sidik itu tadi terlihat selesai karena cuma template, isinya belum, ya. Tapi boleh menggunakan cara sidik template-nya dulu. Nanti kan dibaca, oh ini isinya apa di bagian ini. Gitu. Abstrak nanti belakangan saja ya, abstrak. Pak Edi diselesaikan, mudah-mudahan minggu depan kita bisa membahas yang lain ya. Bukan berarti kalau takdir, Astrid, sidik sudah, terus nggak saya minta lagi untuk maju ya, tetap nanti sampai mana. Sidik tadi baru template, nanti saya akan tagih mana sidik yang tulisannya sidik gitu ya, mana takdir yang tulisannya takdir, kan kemarin cuma garis besarnya saja ya. Nah mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih banyak lagi berdiskusi ya. 3 menit menjelang akhir saya, kalau Pak Barli masuknya jam 9 apa 8.40 Astrid? 8.40 jam 9 atau yang jauh sidik boleh, atau takdir Pak Barli masuk jam berapa? 9 ya Bang Takdir ya? Setengah 9. Iya betul. 8.40. 8.40 Bu. Oke. 8.40. Oke, baiklah, saya sudah ngabsen. Silahkan nanti Astrid di-approve. Terima kasih sudah datang pagi-pagi, mungkin udah subuh nggak tidur. Memang sebaiknya sudah subuh tidak tidur lagi ya. Terima kasih partisipasinya. Nanti disiapkan ya untuk minggu depan yang belum. Dan tetap saya akan ngabsen takdir, Astrid, sidik, mana progresnya. Ya, kita masih punya beberapa belasan pertemuan lagi. Hanya kalau Lebaran kadang-kadang bisa sangat efektif, bisa sangat tidak efektif kalau Lebaran ya. Kita coba akan tetap membahas hal ini. Ya, mungkin nanti ada tugas yang lain, tapi tetap berhubungan dengan artikel ini sehingga akan lebih memperkaya artikel yang sedang kita kerjakan. Ya, ada pertanyaan? Boleh sebelum saya tutup, boleh nanya. Seperti S1 ya, nggak nanya.
tidak ada pertanyaan, tapi nanti setelah ditutup nggak WA, Bu, katanya gitu ya. Tapi ya sudah, sekarang belum terpikir untuk bertanya. Nanti kalau sudah, pokoknya nggak jelas deh tadi, silahkan ditanyakan via WA ya. Baik Bapak Ibu, kakak, abang, akang, teteh dan sebagainya, kita sudahi diskusi kita hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan ini akan menjadi kebaikan gitu ya, kebaikan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Demikian dari saya, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8.39. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Yo, sama-sama.